Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang, selamat berjumpa kembali. Selama kurung waktu beberapa minggu terakhir ini kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berada di kampus kita masing-masing. Dan Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, kemudian berdiskusi. Lebih-lebih sekarang ini kan lagi dalam proses sosialisasi, mempromosikan potensi-potensi kampus yang hebat terhadap beberapa generasi-generasi muda di Indonesia pada umumnya dan kemudian Nusa Tenggara Barat pada khususnya. Melihat beberapa potensi generasi kita hari ini, apalagi ya kita pada malam hari ini memang kita diskusi terkait persoalan identitas kemahasiswaan atau identitas mahasiswa, yang dimana mahasiswa ini adalah salah satu calon yang akan masuk di berbagai universitas, institusi maupun di kampus-kampus ternama lainnya. Dan mahasiswa juga itu dianggap sebagai agen of control, agen of sosial, iron stock, moral force, and social control. Bang. Jadi ada poin penting yang harus didiskusikan oleh kita pada malam hari ini. Yang pertama, mahasiswa ini kan dianggap sebagai agen of society, kemudian agen of control dan lain-lain. Jadi sebelum kita bicara terkait persoalan agen of sosial, kemudian agen of control dan lain-lain, Bang, bagaimana menurut Abang terkait mahasiswa itu sendiri? Terima kasih kepada Pak Dr. Khairul Amar yang beberapa kali sudah mengundang saya di podcast ini. Dan tentu ini menjadi bagian dari upaya-upaya kita untuk menggelorakan peran-peran strategis mahasiswa sebagai elemen fundamental dalam pergerakan dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang mahasiswa, baik dari peran mereka, posisi mereka maupun fungsi mereka sebagai orang muda yang identik dengan agen perubahan, akselerator dan katalisator yang menggerakkan beberapa inovasi di masyarakat, ada hal-hal yang kemudian sudah bergeser jauh dari jati diri, identitas maupun karakter dasar dari mahasiswa. Jika dulu Bung Karno selalu mengatakan bahwa pemuda itu bisa bahkan mengguncang Gunung Semeru, itu adalah metafor yang memberikan refleksi bahwa pemuda itu punya kekuatan, punya idealisme, punya cita-cita, dan tentu saja dia punya kemampuan untuk membangun diri dan bangsanya lewat kapasitas dan potensinya. Tapi kalau kemudian kita lihat mahasiswa atau biasa disebut sebagai pemuda di konteks kekinian, hampir tidak kemudian memiliki kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Pertama, kalau kita merujuk pada beberapa referensi bahwa mahasiswa itu punya karakter, punya jati diri yang melekat sebagai bagian penting dari keseluruhan entitasnya. Yang pertama, salah satu ciri penting dari mahasiswa itu adalah dia menjadi pribadi atau kelompok yang paling analitis gitu. Jadi apa sih yang disebut sebagai analitis itu? Itu adalah salah satu jati diri yang melekat yang mencerminkan bahwa mahasiswa itu punya kemampuan untuk melakukan penyelidikan, identifikasi terhadap masalah-masalah tertentu yang terjadi dan menjadi fenomena di sekitar lingkungan sosial, kebudayaan, ekonomi, dan politiknya. Jadi ciri penting dari mahasiswa itu dia adalah analitik atau kemudian bersikap punya kemampuan seperti itu. Yang kedua, mahasiswa itu kemudian punya kemampuan realistis. Jadi apa yang disebut sebagai kemampuan realistis? Ini adalah semacam daya konseptual yang dimiliki, yang melekat pada mahasiswa, yaitu ketika ada situasi, ada konteks masalah yang terjadi, dan itu menjadi bagian dari tanggung jawab etik dan moralnya, mahasiswa harus melihat itu sebagai kenyataan objektif
yang kemudian memerlukan penyelesaian-penyelesaian yang sifatnya saintifik dan tentu saja dengan menggunakan pendekatan-pendekatan keilmuan yang dimiliki. Nah, itu dua ciri penting dari mahasiswa. Nah, apa ciri yang paling menonjol dari ciri lain yang seperti yang saya sebutkan di atas? Ciri yang paling menonjol, bahkan itu sudah hilang, adalah ciri kritis. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritis itu dimaknai sebagai simbol yang identik dengan mahasiswa. Dalam konteks ini, mahasiswa dituntut untuk selalu berpikir out of the box terhadap semua fenomena yang terjadi. Baik soal keterbelakangan sosial yang dialami oleh publik, ketimpangan sosial akibat kebijakan struktur ekonomi dan politik yang tidak populis, maupun pendidikan itu sendiri yang kemudian belum menjadi fundamen dasar yang kemudian memberikan kesempatan bagi putra-putra Indonesia ini untuk memiliki kecerdasan. Sehingga bersikap kritis yang kemudian menjadi identik dengan mahasiswa adalah dia membangun sebuah kesadaran bahwa realitas yang terjadi di sekitar ini bukan realitas yang alami terjadi sepenuhnya, tapi ada realitas yang memerlukan sikap kritis untuk memahami apa yang terjadi di balik itu, memerlukan penyelesaian-penyelesaian secara ilmiah maupun memerlukan pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif. Nah, sayangnya sikap kritis itu kemudian saat ini menjadi kenyataan yang sulit dijumpai, dan itu terjadi karena ada sistem pendidikan di beberapa perguruan tinggi yang kemudian memberikan tekanan yang mereduksi ruang dan kebebasan mimbar akademik, sehingga mahasiswa itu dipasung dalam situasi yang hegemonik oleh institusi pendidikan itu sendiri. Jadi ketika ketimpangan sosial terjadi, mereka tidak tampil terdepan untuk menjadi agen yang menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Bahkan beberapa institusi pendidikan melarang mahasiswa untuk bersikap kritis. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya institusi pendidikan seperti itu tuh membunuh kebebasan akademik yang memang itu dibudayakan dan diternakkan di dalam sebuah institusi pendidikan. Nah, itu yang ketiga yang menjadi ciri mahasiswa yang penting. Nah, ciri yang lain adalah rasional. Jadi mahasiswa itu harus mengandalkan common sense, akal sehat, dan berpikir logis itu sebagai strategi, sebagai cara untuk kemudian menyelesaikan berbagai fenomena dan problem-problem sosial yang terjadi. Nah, sayangnya banyak sekali mahasiswa yang kemudian mengesampingkan rasionalitas tapi mengedepankan asumsi, hoax, dan penalaran-penalaran yang tidak berbasiskan pada pengetahuan, sehingga mereka tidak memiliki kompetensi secara komprehensif untuk memahami persoalan-persoalan yang terjadi di sekitarnya secara baik dan secara rasional. Nah, ciri yang terakhir adalah sistematis. Ciri sistematis itu adalah bagaimana mahasiswa itu ketika memahami ada persoalan sosial yang terjadi seperti keterbelakangan, kemiskinan, ketimpangan, ketidaksejahteraan, dan lain sebagainya, itu harus didekati dengan pendekatan-pendekatan keilmuan yang sistematis. Nah, artinya dia mampu menemukan akar masalah, lalu menemukan juga solusi dengan cara-cara yang berbasiskan pada pengetahuan. Nah, ciri-ciri seperti ini menjadi suka dijumpai dalam perjumpaan sosial kita dengan mahasiswa yang kemudian di saat ini sudah dibungkam oleh sebuah sistem sosial, politik, ekonomi yang hegemonik. Padahal sebagai mahasiswa yang menjadi agent of change, sebagai katalisator dan akselerator bagi hadirnya inovasi dan pengembangan sosial kebudayaan, mereka harus menolak semua bentuk supremasi sistem yang menekan jati diri dan kebebasan mereka sebagai orang muda yang progresif. Seperti itu dalam pandangan saya, Pak Dr. Khairul Amar. Oke, terima kasih Bang. Jadi dari beberapa penjelasan Pak Dokter tadi, memang secara umum mahasiswa itu memiliki 3 peran pokok, ya. Yang pertama adalah peran moral, kemudian yang kedua adalah peran sosial, kemudian yang ketiga adalah peran intelektual. Begitu. Dalam upaya melahirkan generasi-generasi potensial ke depan, Bang Dokter. Jadi
strategi-strategi seperti apa yang mesti harus kemudian dilakukan oleh kita sebagai seorang pendidik? Oke. Jadi sebenarnya apa yang harus disiapkan, strategi seperti apa yang kompatibel untuk menghasilkan mahasiswa yang berperan secara moral, ya, berperan sebagai agen perubahan, dan berperan sebagai pendobrak dari segala macam kejumudan-kejumudan berpikir yang konservatif yang kemudian menghambat hadirnya kemajuan-kemajuan yang mendasar di dalam kehidupan sosial. Yang pertama menurut saya, institusi pendidikan tinggi itu berperan penting untuk membuka kebebasan akademik yang utuh dan objektif sehingga mahasiswa ini sebagai input dan outcome dari institusi pendidikan mampu menjadi wadah yang tadi menjadi konseptor, kemudian menjadi agen yang menyuarakan kepentingan-kepentingan sosial, kepentingan-kepentingan publik. Nah, selama ini saya belum melihat pendidikan tinggi kita ini mampu membuka opportunity dan kesempatan yang luas bagi tumbuh kembangnya cara dan sikap pikir yang kritis dan analitik itu. Kenapa? Karena ketika mahasiswa menyinggung aja hal-hal yang timpang di dalam penyelenggaraan pendidikan, kadang-kadang rektor, direktur, kemudian ketua perguruan tinggi memberangus kebebasan-kebebasan akademik di perguruan tinggi. Hal ini kemudian mempengaruhi ketajaman mereka ketika mereka berhadapan dengan realitas empiris yang terjadi di masyarakat yang kemudian itu menjadi tanggung jawab etik mereka tadi. Ya, ketika kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, maka mereka tidak menjadikan itu sebagai isu yang kolektif digerakkan untuk kemudian menggugat itu. Karena mereka dibentuk untuk menjadi orang yang patuh, orang yang tunduk pada hegemoni kepentingan-kepentingan elit di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Nah, itu yang membuat mereka ini tidak memiliki ketajaman sosial untuk kemudian membangun ya aksi-aksi kritis secara masif dan secara komunal. Jadi itu yang pertama. Jadi kebebasan mimbar akademik di kampus itu harus ditumbuhkan sebagai praktek dari demokrasi substansial atau demokrasi mikro yang kemudian itu representasi dan miniaturnya itu ada di perguruan tinggi. Nah, yang kedua, memang diperlukan model pembelajaran yang kemudian lebih progresif, lebih radikal, di mana mahasiswa itu harus dilihat sebagai mitra yang equal bagi dosen. Bukan kemudian orang yang hanya menjadi botol yang diisi tanpa kemudian punya potensi mandiri untuk kemudian bisa berdialektika dengan para pengajar misalkan. Nah, itu cara yang kemudian bisa membangun satu budaya kritis di kalangan mahasiswa maupun budaya analitik di kalangan mahasiswa. Sepanjang sistem pendidikan itu hanya menciptakan atmosfer yang kemudian menghegemoni kebebasan mahasiswa, maka tidak akan tumbuh mahasiswa-mahasiswa yang kritis, mahasiswa-mahasiswa yang populis, dan mahasiswa-mahasiswa yang tadi menggerakkan sistem moral sosial yang kemudian memberikan pembelaan-pembelaan kepada isu-isu publik. Saya kira seperti itu, Pak Khairul Amar. Berarti ada upaya pembungkaman hak demokratisasi mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang memiliki jiwa kritis, kemudian yang merespons setiap dinamika sosial yang kemudian terjadi. Kalau yang saya baca, jadi ada semacam upaya sistemik, upaya struktural, misalkan di lembaga pendidikan kita, untuk kemudian anti kritik, untuk kemudian apa istilahnya, membangun semacam suatu kesadaran politik bahwa ada kebijakan-kebijakan pendidikan di dalam institusi pendidikan tinggi yang tidak pro pada kepentingan mahasiswa itu sendiri. Tetapi karena dibungkam oleh sistem akademik yang kemudian kaku, tidak fleksibel, sehingga kemudian ketika aspirasi mahasiswa saja untuk menyuarakan hak dan kepentingan mereka, kadang-kadang institusi pendidikan kita tidak membuka ruang secara demokratis untuk membangun proses dialektika. Sehingga kemudian mahasiswa sebagai individu dan kelompok yang bebas ini diberangus secara sistemik oleh hegemoni sistem pendidikan yang tidak membangun keterbukaan di dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Nah, itu yang terjadi gitu loh. Sehingga apa dampaknya? Dosen pun itu ditarik untuk kemudian menjadi berpikir sangat konservatif dan tidak memiliki kebebasan juga untuk kemudian membantu memfasilitasi mahasiswa untuk berpikir kritis.
Padahal ada kebijakan-kebijakan pendidikan tinggi itu yang tidak menghubungkan ide-ide sikap kritis mahasiswa itu pada realitas yang terjadi di masyarakat. Karena di dalam kampus tidak dibiasakan ada dialektika, ada proses pertarungan ide, ada proses pertukaran pengetahuan yang berbasiskan kepada kebebasan. Itu yang kemudian belum tumbuh di dalam sistem pendidikan kita. Akibatnya mahasiswa kita ini hanya menjadi mahasiswa yang tunduk pada sistem, tapi tidak kritis membela sistem-sistem yang timpang dan tidak adil bagi mereka sendiri, lebih-lebih bagi publik. Tapi gerakan yang coba dibangun oleh beberapa mahasiswa ini kan terkadang isu-isu yang menyebar itu dibackingi oleh kelompok-kelompok tertentu. Artinya gerakan yang coba ini dipoles oleh mahasiswa itu kan bukan murni atas dasar ketimpangan sosial atau ketimpangan-ketimpangan yang kemudian terjadi di kampus, tetapi karena ada kepentingan-kepentingan kelompok yang kemudian dibangun di dalamnya. Bagaimana menurut Bapak? Oke. Kalau kemudian kita melihat ada realitas gerakan sosial kemahasiswaan yang sedang tumbuh, yang sedang menggeliat di banyak perguruan tinggi, bisa sebagian orang mengambil sebuah penilaian bahwa itu ditunggangi, bahwa itu ada free rider di belakang aksi-aksi mereka. Tapi kemudian saya harus pergi pada penjelasan bagaimana tipologi mahasiswa di era kontemporer ini. Ya. Yang pertama saya mau jelaskan dulu bahwa memang ada tipologi mahasiswa yang sangat kontekstual di era kekinian. Yang pertama tadi ada mahasiswa yang kritis. Ya. Jadi mahasiswa yang kritis itu adalah yang menolak segala bentuk kebijakan, sistem, dan praksis kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan mereka sendiri, di bidang pendidikan misalkan, dan lebih-lebih yang tidak berpihak dan tidak adil pada kepentingan publik. Nah, mahasiswa seperti inilah yang kemudian disebut sebagai mahasiswa kritis, menolak sebuah dominasi sistem, menolak semua bentuk hegemoni sistem yang merugikan kepentingan publik. Nah, itu yang pertama. Tapi ada tipologi yang kedua, itu yang disebut sebagai mahasiswa hedonis. Jadi mahasiswa hedonis ini, mahasiswa yang kemudian mengukur segala sesuatu dengan hal-hal yang material. Ya. Jadi mereka dimanjakan oleh fasilitas, mereka dimanjakan oleh berbagai kebijakan yang kemudian mereduksi nalar kritis mereka. Jadi mereka cenderung apatis dan hura-hura pada kepentingan-kepentingan publik, bahkan kepentingan-kepentingan diri mereka sendiri. Jadi cenderung mereka mengisi waktu mereka dengan hal-hal yang sama sekali tidak kemudian berguna. Jadi mahasiswa yang hedonis ini saat ini mungkin menurut saya sebagian besar itu banyak kita jumpai di sekitar kita. Nah, yang ketiga ada yang mahasiswa yang apatis ini. Jadi mahasiswa yang apatis ini orang yang seolah-olah tidak kemudian memiliki tanggung jawab moral, tidak memiliki tanggung jawab etik, bahwa mereka sebagai agen perubahan adalah representasi dan tulang punggung dari kepentingan-kepentingan publik yang harus dibela. Jadi karena apatis, mereka tidak mau ada di dalam pusaran-pusaran masalah, tidak mau ada di dalam upaya-upaya pencarian solusi yang kemudian diperlukan sebagai peran mereka di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga tadi, yang berikutnya, ada mahasiswa aktivis. Nah, ini yang kemudian tadi disebutkan oleh Pak Ahmad bahwa gerakan sosial yang mereka bangun, protes yang mereka bangun, sebenarnya lebih banyak kemudian diinisiasi dan diprakarsai oleh kelompok mahasiswa aktivis ini. Tapi kalau kemudian mereka ditunggangi, saya kira itu sangat kasuistis, tapi itu tidak menjadi gejala yang umum terjadi pada semua aksi-aksi kemahasiswaan atau aksi-aksi gerakan sosial kemahasiswaan. Ya, kalaupun ada itu tidak terjadi secara umum, tapi itu terjadi hanya sebagai kasus. Nah, yang terakhir ini tadi, kalaupun ada aksi-aksi dan gerakan mahasiswa misalkan yang kritis, yang idealis, bisa jadi itu adalah kalau mereka dimanfaatkan itu adalah tipologi mahasiswa yang pragmatis. Jadi mahasiswa yang pragmatis itu adalah memanfaatkan posisi, entitas, dan potensi mereka untuk kemudian melakukan aksi sebagai branding untuk mendapatkan posisi tawar yang menguntungkan kelompok dan diri mereka. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian paling berbahaya sebagai entitas mahasiswa di tengah jutaan mahasiswa ini adalah mahasiswa oportunis.
Jadi ini yang kemudian tadi disebutkan bahwa ada memang kelompok mahasiswa oportunis yang kemudian jati diri mereka digadaikan, peran mereka kemudian diabaikan, sehingga begitu ada momentum isu yang kemudian kira-kira menguntungkan mereka, mereka akan memberikan legitimasi dan dukungan kepada kelompok-kelompok yang memerlukan jasa mereka. Nah, ini yang kemudian berbahaya, yaitu mahasiswa yang pragmatis dan kemudian mahasiswa yang oportunis. Nah, tinggal kemudian kita bisa melakukan pemetaan untuk semua identitas dan entitas mahasiswa saat ini, yang mana kemudian yang lebih dominan. Apakah mahasiswa yang kritis, mahasiswa yang apatis, mahasiswa yang hedonis, mahasiswa yang aktivis, pragmatis, atau kemudian oportunis. Jadi kita bisa melakukan pembacaan-pembacaan mendetail dengan membaca tipologi mahasiswa yang saya sebutkan tadi. Jadi mahasiswa kita ini bisa saya sebutkan sebagai mahasiswa yang kemudian tidak seperti yang digambarkan oleh Bung Karno di masa lalu. Yang dengan kemampuan, idealisme, potensi, keberanian, mereka mampu merubah dan mengguncang aneka perubahan yang dicetuskan oleh kelompok-kelompok mahasiswa yang bersumber dari banyak institusi pendidikan tinggi. Saya kira itu Pak Dr. Hairul Amar. Mahasiswa hari ini banyak yang menganggap diri paling punya gagasan hebat, punya ide-ide besar dalam merumuskan perubahan-perubahan. Walaupun memang pada dasarnya mereka masih dalam proses pencarian identitas diri. Bagaimana tanggapan terhadap mahasiswa-mahasiswa seperti